lapar ceritanya. Jadi dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak kalau seandainya aku nggak puasa? Ya kata Nabi, maka kau harus bayar ininya, bayar gantinya, Fidyah, kan? ya. Ya bayar fidyah. Ya. Ya Rasulullah, ini puasa 4 hari aja aku udah mau pingsan, kata dia. Gimana disuruh ganti puasa, kata dia kan? Sampai ya udah kalau gitu kasih makan 60 orang. Jangan kasih makan 60 orang, aku aja nggak makan-makan gitu. Sampai Rasulullah tuh udah nggak bisa bilang apa-apa, Rasulullah cuma ketawa dan bilang kayak gini, ya udah kalau gitu kamu aja udah yang makan kayak gitu. Terus lu tahu nggak yang ceritanya yang di mana tuh? Yang mana tuh? Yang ada tamu. Tamu, coba gimana? Lu diceritain deh. Nah, ini yang ada orang-orang yang baru pengen kenal Islam dari negara sahabat kan? Dari negara sahabat. Oke, jadi ceritanya kayak gini kalau nggak salah. Jadi pada saat itu Rasulullah kedatangan tamu, ya para kafilah-kafilah dari negeri lain datang kepingin kenal Islam, ya kan? Pada saat itu mereka datang dengan bawa unta-untanya kan? Ya, kendaraannya. Ya, bawa kendaraannya, kemudian diparkirlah di depan rumahnya Nabi. Pada saat sudah diparkir, di depan itu ada yang berjaga kan? Kalau nggak salah ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Oke, mereka ada berempat. Mereka lagi ibaratnya lagi nongkrong lah di depan rumah Nabi. Tiba-tiba Nuaiman lewat. Sayyidina Hamzah itu kan sama Sayyidina Umar nih kan apa ya? Maksudnya kan jagoan, tapi kan hobi, maksudnya bercanda tuh nggak juga. Maksudnya suka ngerjain lah ibarat. Tapi kerjain dalam artian tanda kutip ya. Dipanggillah sama Sayyidina Hamzah. Nuaiman, sini Nuaiman, duduk sini. Duduk bareng kami, duduk sini. Dia dengan pausan bilang, ya ada apa Hamzah? Coba kamu lihat. Itu ada unta-untanya besar-besar. Terus jawaban Nuaiman, iya besar-besar ya. Tuh kalau di sate enak nih malam ini nih, kata dia kan. Dibikin sate enak tuh, kata dia. Emang kamu berani? Itu kan punya tamunya Rasulullah. Terus Nuaiman bilang, ya berani aja, yang penting kalian gak ada yang bilang sama Nabi. Bener ya, bercanda doang kayak gitu, kayak gitu. Seriusan. Ya beneran ya, kayak gunggungan gitu. Gunggungan. Iya, apa sih ibaratnya cuma sekedar omong kosong lah ibaratnya gitu doang lah. Tiba-tiba Sayyidina Hamzah kan lupa tuh, karena kan bercandaannya yang ya udahlah gitu kan, ya nggak mungkin terjadi lah. Tiba-tiba Sayyidina Hamzah lagi meleng ngobrol sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, sama yang lainnya. Kelang berapa lama tiba-tiba Nuaiman datang dengan bilang, Hamzah, itu sudah aku potong katanya, untanya. Semuanya pada kaget pas nengok, ternyata kepala sama badan untanya sudah terpisah. Punya tamunya Nabi, udah kepisah dari antara pala sama badannya. Semuanya kaget kan. Ya Allah Nuaiman, apa yang kamu lakukan? Itu kan tamunya Nabi. Udah gini aja kata dia. Sekarang aku mau lari. Kalau seandainya Rasulullah nyari, jangan dikasih tahu ya. Akhirnya dia kabur cuy. Nuaiman kabur sampai ke ujung Madinah. Nah pada saat itu kan panik nih. Sayyidina Hamzah panik, Sayyidina Umar panik. Ya gak bisa kemana-mana udah tegang. Sayyidina Ali shock kan, mereka teman sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan ada disuruh menjaga di sana itu pada shock semua. Ya apa gitu. Gimana ini caranya? Suatu hal yang nggak mungkin gitu. Gimana cara kita ngomong sama Nabi gitu kan? Singkat cerita, dia kabur. Jadi kita lanjut skip ke kisah Nuaiman. Nuaiman ini kabur sampai ke ujung Madinah, bertemu dengan salah seorang sahabat alumni Badar juga. Pada saat itu beliau baru selesai menggali sumur. Tiba-tiba dia bilang, wahai sahabatku, sang ahli Badar, kecintaannya Nabi. Nuaiman muji-muji. Dia bilang, wah kamu adalah orang yang soleh, kamu adalah seorang yang rajin bersedekah. Pokoknya dia muji-muji sahabat itulah. Dia bilang, ada apa Nuaiman? Ada yang bisa saya bantu? Begini, aku sedang dikejar-kejar sama penjahat. Kayak gitu. Maukah kamu menyelamatkanku? Aku cuma mau numpang sembunyi di dalam sumur yang sudah kamu gali ini. Numpang sembunyi gitu kan ya. Terus dia bilang, sudah silakan. Kamu juga kan kecintaannya Allah, kecintaannya Rasulullah, dan juga alumni Badar. Ayo silakan masuk, aku akan bantu. Terus dia ngomong, kamu berjanji kepadaku kalau seandainya siapapun yang bertanya tentang aku tidak akan kamu jawab. Aku berjanji insya Allah, kata dia kan, berjanji. Termasuk Rasulullah. Dia agak diem. Ya udah termasuk Rasulullah. Kiranya kan, ya ngapain juga kan? Ngapain juga Rasulullah kok sampai ujung Madinah gitu kan? Ya nggak mungkin lah ibaratnya gitu. Sehingga cerita, tamunya Nabi pulang. Begitu tamunya Nabi pulang, berteriak, untaku gitu kan ya. Untaku, melihat kayak gitu, Rasulullah cuma terdiam dan menghadap kepada sahabat. Sayyidina Hamzah itu langsung bilang, bukan kami ya Rasulullah.
Nuaiman. Rasulullah langsung bergegas memerintahkan kepada Umar. Sayyidina Umar bilang sama Umar, tolong kamu gantikan harta yang sudah kepotong ini menjadi 2 kali lipat, dan juga bawakan harta-harta yang lain ya untuk dibawa pulang sama kafilah-kafilah ini, supaya nama baik Islam itu tetap terjaga marwahnya. Jangan sampai nanti jadi perbincangan, baru mau masuk Islam, baru mau kenal Islam, tiba-tiba unta kepotong gitu kan. Jadi akhirnya diberikanlah hal yang terbaik. Begitu itu pulang, Rasulullah memerintahkan bikin pasukan kecil, kita cari Nuaiman. Kita balas dendam. Kita balas dendam sama Nuaiman. Carilah Nuaiman. Rasulullah langsung yang memimpin. Lu bayangin deh, Nabi Muhammad yang mulia sendiri yang langsung memimpin pencarian Nuaiman di Madinah pada saat itu. Keliling dibagi tugas. Jadi 2 grup, 1 grup dipimpin Rasulullah, 1 grup dipimpin sama Umar. Kebagi 2 grup, 1 ke selatan, 1 ke utara. Rasulullah ke utara, ke tempatlah pas banget pada saat Nuaiman sudah bersembunyi. Rasulullah bertemulah dengan sahabat Badar yang tadi yang punya sumur. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Dia heran, kok Rasulullah mainnya jauh banget sampai ke ujung Madinah. Nggak mungkin lah ibaratnya seorang raja main sampai ke jauh itu, ibarat gitu kan. Seorang Rasul jauh banget mainnya. Dia bertanya, ada apa ya Rasulullah? Apakah engkau melihat Nuaiman? Dia galau. Di satu sisi dia kan udah janji sama Nuaiman gak akan bilang siapa-siapa termasuk Rasulullah kan? Iya. Di sisi kedua, kalau gua bohong, ini Rasulullah cuy. Jadi di tengah kegalamannya dia cuma bilang kayak gini, aku tidak melihatnya ya Rasulullah. Dia bilang dia gak melihat Nuaiman, tapi nunjukin ke sumur. Tapi tangannya nunjuknya ke sumur. Sampai dibuka, Sayyidina Hamzah yang buka sumur, ternyata Nuaiman keluar palanya dari situ. Dia dihukum sama Nabi akhirnya. Tapi belum sempet ya. Kenapa? Kisahnya belum sempet. Jadi belum sempat dihukum sama Nabi. Terus dia ini ya kalau nggak salah memalingkan ya. Iya. Dia malingin Nabi kan ya. Dia malingin Nabi, terus dia kabur lagi kan? Dia kabur lagi. Oh no. Memang orangnya kayak gitu sih ya. Dia mau gimana lagi kan ya? Memang udah kayak gitu ya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Parah banget ya. Zaman dulu sudah ada yang hebatnya, bukan hebat ya. Yang mengerikannya lagi dia bisa ngeprank Rasulullah, bayangin. Iya makanya, kayak tadi sahabat tuh yang dijual akhirnya kan, dia mikir Rasulullah aja di-prank loh sama Nuaiman, apalagi gue gitu kan. Apalagi gue, makanya dia udah punya feeling gak enak berhubung dia pegang amanah, mau gak mau dia pertahankan amanahnya. Kalau seandainya Abu Bakar ngasih tahu kalau misalnya Nuaiman minta makan, kasih aja, mungkin pasti cepat dikasih daripada jadi masalah kan. Nggak tahunya jual dia. Gue ngebayangin muka para sahabat pada saat itu gimana ya gitu ya. Ngelihat ada yang kayak gitu ya dijual. Dia kira apaan gitu loh, kok bisa dijual. Kok bisa gitu, cara berpikir seperti itu. Aduh, itu kacau banget itu. Ini menunjukkan bahwa memang di zaman Nabi itu kehidupannya pun sama seperti kehidupan yang kita alami ya. Sama banget. Ada sisi ketawanya, ada sisi bercandanya juga. Bercanda. Iya, tapi kalau misalnya yang dibahas adalah suatu hal yang serius yang berdasarkan dengan syariat, maka itu udah gak main-main. Iya, Rasulullah sangat marah kalau ada urusan tentang syariat itu dipermainkan tuh sangat marah. Pokoknya kalau orang menghina Rasulullah, ibaratnya mukul Nabi segala macam, Nabi gak akan marah. Tapi kalau yang sudah dihinanya Islam, yang dihinanya adalah para sahabatnya, yang dihina adalah Allah, wah Rasulullah marah sekali. Iya, apalagi marah. kalau itu menyangkut soal perempuan, wah Rasulullah pasti marah banget. Iya, Masya Allah. Iya, ada lagi nih, kisah lagi nih. Apa tuh? Tapi ini kisahnya adalah setelah Rasulullah sudah meninggal ya. Sudah tiada. Jadi ketika itu Nuaiman lagi nganggur, lagi bete dia. Dia di masjid Rasulullah. Di mana? Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ya. Nabawi. Di Masjid Nabawi. Di depan dia. Jadi di depan lagi nganggur, ada batu dilempar gitu. Wah dia lagi sumpek lah. Itu kalau bahasa sekarang gabut. Iya lagi gabut nggak ngapa-ngapain. Nah ketika itu ada seorang buta yang lewat. Mondar mandir gitu. Gitu. Dia mondar mandir, orang buta mondar mandir gitu loh. Iya. Nah terus dipanggil sama Nuaiman. Buta sini kamu. Kenapa kamu kok mondar mandir? Aku tuh lagi sumpek gitu loh. Nah, dijawab sama si butanya, bapak si buta itu. Bilang, ya Ki, saya ini lagi kebelet.
kebelet, pingin buang air, gitu loh, ya kan? Cuman berhubung tadi saya sama anak saya, tapi entah anak saya kemana gitu loh Oh, sekarang. kepisah. Ya terpisah gitu loh. Itu posisi lagi di Masjid Nabawi kan? Iya. Iya. Oh, sama Nur Aiman gini, loh, kamu mencari toilet? Bukan toilet apa? Tempat buang air, iya. Silakan silakan, saya antar gitu. Saya antar. Tahu dibawa kemana cuy? Dibawa kemana? Ke dalam masjid dong. Dibawa ke dalam Masjid Nabawi. Hmm. Lah, terus gimana? Iya, pipis lo orang itu di situ. Bukan di toiletnya kan? Bukan, zaman dulu tuh nggak ada Oh toiletnya iya cuy. sih. Iya. Zaman dulu yang nggak ada toilet Masjid Iya. Nabawi ya. Nah, bayangin jadi orang itu dibawa masuk ke dalam sama Nuaiman. Yaudah, kamu silakan buang air di sini. Lah terus Ditinggal langsung. jamaahnya gimana? Ya kaget dong. Orang pas posisi lagi ada orang juga kan. Ya iyalah, Gitu. tiba-tiba kita lagi sholat gitu kan, tiba-tiba depan kita ada orang buka celana gitu kan. Ya gimana ini? Sampai akhirnya salah satu sahabat bilang gini, ngapain kamu di sini? Loh, kenapa? Tadi saya kata ada seseorang dibilang itu di sini tempatnya untuk buang air. Sembarangan kamu. Ini masjid Rasulullah gitu. Ya Allah. Apa? Innalillah gitu. Terus diginiin. Siapa yang ngasih tahu kamu tadi? Siapa yang nyuruh kamu sini? Saya nggak tahu, tapi gaya bahasanya seperti ini. Langsung sahabat-sahabat pada udah hafal. Udah nebak ya siapa pelakunya. No ya. Aiman. No Sudah. Aiman. The Udah one and fix, only. The one and only. Itu udah. Nggak ada orang lain lagi itu. Gak ada obat. Iya, nggak ada obat. Nggak ada obat. Akhirnya mangkel dong, marah dong gitu. Ya iyalah. Si buta itu kan udah malu, marah. Udah keluar, dia keluar tuh. Dia bersumpah gitu loh. Dia bernadar katanya. Saya tidak akan keluar dari kota Madinah. Dia bukan orang Madinah. Saya tidak akan keluar dari Madinah. Itu pendatang ya? Pendatang. Oh, okay. Saya tidak akan keluar dari Madinah sebelum saya menghukum yang orang bernama Nuaiman. Oh, oke. Itu, dia nazarnya seperti itu. Dicarilah dia, cari kemana-mana. Ya berhubung dia buta ya udah nggak tahu orangnya Iyalah. seperti apa ya kan. Oh. Pokoknya sepondok nekat Dia lah. cuma ingat suaranya doang kali Iya. ya? Gitu. Terus Nuaiman kebetulan lewat itu lagi. Lewat lagi. Oke. Lewat lagi. Ketika lewat, Nuaiman merubah gaya bahasanya. Kan tadi, buta kamu gini. Sekarang beda. Oh jadi, tang. Gue punya. Mungkin kayak gini kali ya. Hai, buta. Kamu lagi ngapain? Gitu kali ya, dirubah. Iya. Jadi kayak berwibawa gitu kan. Jadi, hei buta, kamu lagi ngapain gitu? Kamu kok seperti orang lagi sumpek gitu. Gitu. Terus si buta itu curhat. Saya mencari orang bernama Nuaiman gitu. Duh, apa salahnya Nuaiman? Nuaiman sok-sokan nggak tahu. Masa dia ngerjain saya? Itu saya suruh kencing di masjid itu. Kacau banget ini, gue bilang. Kalau bahasanya itu pura gini. Gitu ya. Ya, Nuaiman dong, sok-sok wise gitu ya. Dia bilang, ya gitu. Oke, baiklah. Saya bantu Anda untuk mencari yang namanya Nuaiman itu. Butanya seneng dong. Ih, kok baik banget nih orang ya. Gitu. Ini kayaknya mau jebakan Batman kedua. Dibawa kemana cuy? Dibawa kemana lagi Tebak. sekali? Atau Ke hutan. ke hutan? Kagak. Ke Balik pasar. ke masjid lagi. Ke masjid lagi, mau ngapain lagi? Ke masjid lagi. Nah, sama Nuaiman tuh dituntun sama dia. Nah, Gitu. Terus dia nunjuk seseorang. Ada seseorang lagi sholat. iya. Seseorang lagi sholat. Gitu. Dia bilang, nah itu Nuaiman. Itu dia lagi pura-pura sholat. Oh. Iya. Gayanya aja Ngumpet kusuk. gitu ya. Padahal dia busuk gitu sebenarnya. Wih, Gitu. ngumpet ya. Langsung dong. Orang itu datang. Langsung dipukul. Pukul sekeras-kerasnya. Sampai yang di belakang tuh tahu. Padahal posisi lagi sholat. Gitu. Oke, terus yang dia pukulin itu siapa? Utsman bin Affan. Dan itu Orang yang nggak tahu apa-apa ya. bayangin Itu posisinya dia udah ambil rukunnya atau belum? nah, Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang sangat-sangat khusyuk sholatnya seperti Ya Abu Bakar, iyalah. iya kan? Ya. Betul.
langsung dong para jamaah, para jamaah tuh langsung sahabat langsung berdiri, Iyalah. langsung disegap, langsung dipiting gitu loh, Iya. ditahan gitu loh. Ditahan. Kamu ngapain kamu di sini? Baru nggak sampai 1 jam kamu dari sini, kok balik lagi ke sini? Dan kamu mukul Amirul Mukminin. Ya Allah, ya Rabbi. Dia Ini itu Amirul pukul Mukminin. presidennya. Iya, itu Amirul Mukminin kamu pukul itu. Gue ngebayangin kalau sekarang udah ditembak sama pas pampres dia. Aduh, udah ya dia nggak sempat ngomong sudah habis duluan sih. Iyalah. Iya. Untung itu Utsman ya. Iya. Yang orangnya yang benar-benar punya hati yang lembut Hati sama kayak Abu lembut, Bakar. hati lembut. Kalau yang digebukin Kalau Umar. kena Sayyidina Umar yo, kena prank. Dada. Ya Allah Iya. ya Rabbi. Bayangin ya. Itu kasihan banget orang buta. Ya makanya. Jadi akhirnya dia setelah dari situ dia bersumpah lagi. Sumpah baru nih. Saya bersumpah bahwa sejak saat ini saya tidak percaya dengan omongannya manusia. Ya Allah, gara-gara Nuaiman ya. Gara-gara Nuaiman. Bukan gara-gara Nuaiman tuh, gara-gara kegabutan Nuaiman. Dia kan lagi bete kan ya tadi ya, lagi diem lagi gitu ya. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Itu udah ngapain gitu, Iya. motivasinya apa gitu ya. dan herannya adalah beliau itu sangat disayang sama Rasulullah Ya, dan juga disayang sama Allah gitu loh. iya. Makanya kita kan juga dianjurkan untuk menyayangi para ahlul bait ya. Ya, Itu betul. keturunannya. Karena apa? Masya. Ya seperti inilah contohnya gitu loh. Tapi tetap ya Nuaiman meskipun dia pemabuk dulunya, tapi dia bertobat. Betul. Bukan karena dia mentang-mentang dia disayang sama Allah, disayang Rasulullah, dia pancet aja. Enggak. Ada waktunya setelah itu dia benar-benar bertobat gitu loh. Iya. Bertobat mabuk ya, tapi tidak bertobat untuk ngeprank orang. Itu udah jahil tuh, udah tabiat ya, gimana itu lagi ya. jahil banget nih orang nih, masya Parah Allah. ya. Sebenarnya ada beberapa lagi sih sahabat yang benar-benar gokil. Jadi pernah dengar tentang kisah Abu Nawas nggak sih? Ya, tahu. Cerdik banget kan? Ya, syairnya juga saya hafal. Abu Nawas itu terinspirasi dari Nuaiman, Ya Allah, kecerdikannya. Rabbi. Kalau Nuaiman ini kan tercatat dalam sirah ya, tercatat Iya. dalam sejarah. Kalau Abu Nawas itu kan memang ada yang tercatat dalam sejarah, tapi banyak juga kisah dia yang fiksi. Ya dikatakan mitos ya bahasa Ya, sekarang ya. mitos. Tapi Gitu. kalau memang benar ya, memang ada Abu Nawas itu ada cendekiawan. Dan beliau ini, oh iya benar. Jadi beliau memang lahir setelah zamannya Nabi. Iya. Jadi beliau ini Abu Nawas itu kalau nggak salah lahirnya di para zaman Imam Syafi'i kayak gitu. Oke. Di zaman itu, bukan di zamannya. Berarti itu generasi keempat atau generasi kelima ya. Apa Dia. tabiin ya? Ya, jadi di bawah banget gitu. Hmm. Dan itu memang Abu Nawas itu terkenal dengan kalau dia bukan ngeprank deh. Dia itu pintar memutarbalikan kata. Iya, cerdik. Cerdik gitu. Cerdik banget. Cerdik. Sampailah keluarlah kisah 1001 malam, pernah dengar? Iya. Kayak film Aladdin, Oh, Sinbad, itu dari kisah sana. dari 1001 malam. Jadi kisah kayak gini kalau nggak salah ya, saya pernah baca kisahnya tentang Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu tuh ceritanya udah mau ditahan perang, ditawan gitu sama raja, ditawan sama raja, dan dia mau dihukum mati. Dia mau dihukum mati. Terus dikasih tahu permintaan terakhir dong. Permintaan terakhirnya dia mau cerita. Katanya. Dia mau cerita tentang sebuah kisah. Jadi dia ceritalah tentang Aladdin, cerita tentang Sinbad, cerita tentang legenda 1001 malam. Dan 1001 malam itu terjadi gitu loh. Jadi dia tuh 1001 malam maksudnya dia cerita tuh selama 1001 hari. Oh gitu. Jadi pada saat ceritanya udah kelar, si raja tadi malah tagihan, lagi dong gitu loh. Lagi dong cerita. Akhirnya sampai 1001 kisah, 1001 malam dia cerita. Salah satunya yang paling termasyhur ya tadi ya, ada Aladdin, ada Sinbad, ada yang lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali kisah-kisah yang beliau ceritakan dari 1001 malam itu. Oh. Nah, kalau ngomong soal Abu Nawas, saya jadi ingat sebuah syair yang kalau kita dengar artinya tuh Masya Allah, itu bikin hati ini bergetar. Iya, jadi judul syair yang diciptakan sama Abu Nawas menjelang wafatnya beliau itu adalah Al-Iqtiraf. Al-Iqtiraf. Ilahi lastu lil firdaus nasi ala. Itu ciptaannya Abu Nawas cuy. Oh, Masya Allah. Dia lagi gabut ya, gabutnya beda sama Nuaiman ya. Dia gabut menciptakan sebuah syair yang artinya, wahai Allah, aku ini bukan ahli surga, tapi aku nggak sanggup ke nerakamu. Aku ini bukan ahli neraka, tapi aku juga nggak pantas rasanya ke surgamu. Ampuni aku
hapuslah semua dosa-dosaku, dari liriknya ya. Intinya tuh dia mau minta ampun gitu sama Allah. Itu menjelang wafatnya beliau. Nah, dipopulerkan sama banyak kisah ya kan. Ada yang bentuk nada seperti itu, termasuk juga almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari juga ada menukil lagu itu, ya dijadikan sebuah lagu, judulnya Al-Iqtiraf. Ilahilat, ilahi, saya tahu nadanya itu yang versi UJ. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi. Itu versi ini kayaknya gue mau dijebak ya. Dia diam aja soalnya. Saya curiga. Kayak saya mau dijebak. Ya, jadi kita tahu ya dulu dia seperti apa. Iya. Mantan ya. Mantan. Tapi kalau versinya yang lain, yang standar yang kita tahu yang tadi ya. Yang apa? Coba deh, lu cari liriknya, cari teksnya ya, terjemahin dalam bahasa Indonesia. Itu menggetarkan hati banget. Benar-benar menggetarkan hati. Luar biasa itu. Jadi seorang Abu Nawas ini kan terkenal sebagai cendekiawan Muslim. Inspirasinya dari Nuaiman. Kisahnya itu seperti itu. Jadi mungkin diambil dari sisi kecerdikannya. Dan bisa lari dari masalah gitu ya. Iya. Bisa keluar dari masalah itu. Itu luar biasa. Ya Allah. Ya wes kalau gitu. Ya. Oke. Itu aja mungkin kisah kita episode kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah di kata, ada di ucapan atau di kisah. Yang jelas pada zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat, tidak setegang atau sekaku ya seperti yang dibayangkan gitu. Iya. Ya, kita juga dinasihatkan sama Rasulullah agar juga dalam kehidupan harus hablum minallah sama hablum minas harus seimbang. Betul. Harus seimbang gitu loh. Betul. Jadi ibadah terus kenceng, tapi jangan lupa kepada orang-orang para hamba Allah juga gitu loh. Kepada tetangga juga, meskipun non muslim ya. Iyalah. Karena di Madinah itu zamannya Nabi itu malah banyak bukan cuma orang Islam di dalamnya. Di dalamnya juga ada orang Yahudi, ada orang Kristen di bawah naungannya Rasulullah gitu kan, di dalam khalifah ya, di bawah kekhalifahannya beliau, di bawah kekhalifahan para sahabat, ada 4 orang yang utama. Itu di zaman khilafahnya itu juga benar-benar hidup dengan damai semua. Berdamai, maksudnya nggak merampas haknya orang lain gitu loh. Jadi salah besar kalau seandainya ada yang bilang bahwa Islam itu di khilafah gini sampai ada yang bilang mau berontokin Pancasila lah, ada yang mau merebut Indonesia dari Pancasila ya. Itu kan ya nggak tahu. Perasaan khilafah itu zaman dulu pluralisme, istilah pluralisme tuh ya. Iya kan? Malah justru apa yang ada di Pancasila itu sebenarnya dasar-dasar khilafah semua. Dasar-dasar khilafah. Dan dasar-dasar khilafah semuanya ada di Pancasila. Semua hidup bisa dengan adil dan makmur. Jadi nggak perlu ngajarin kita umat muslim masalah toleransi ya, karena kita memang sudah diajarin sama Rasulullah dari zaman dulu untuk selalu bertoleransi dengan semua orang. Siapapun dia, nggak harus manusia loh. Tumbuhan, hewan, gitu semuanya kita benar-benar maksudnya kita benar-benar punya pikir tentang mereka gitu. Bukan cuma seperti apa yang orang bayangkan bahwa Islam keras segala macam, terorisme segala macam. Ayo duduk bareng, kenal Islam lebih jauh, kenal khilafah lebih jauh, biar tahu gitu. Jangan sampai nanti ngomongin tentang khilafah tapi nggak tahu khilafah itu sebenarnya apa sih. Iya gitu. Benar. Ya. Kan ada kan orang Islam yang santuy-santuy kayak kita gini. Iyalah. Kita mah dandanan serem doang. Gua kagak serem, gua santuy, lu aja. Enggak, tampilannya gini-gini ya. Walaupun tampilan kita kayak gini, tapi artinya baik ya, insya Allah ya. Belum cukuran tapi cuy. Enggak apa-apa. Enggak penting. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, tadi itu yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalaupun nanti terdapat kesalahan di dalam kisahnya atau di dalam dalam sirahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga memohon maaf kalau seandainya ada salah kata, salah penempatan, salah tingkah laku di episode sekali ini dan episode-episode sebelumnya. Tapi jangan lupa jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa di share, jangan lupa juga di subscribe. Iya, subscribe. Iya nggak?
Dan jangan lupa kalau yang punya Facebook ya bisa cari aja di fanpage kami di fanpage-nya. si Roni. Udah gue ganti. Oh, siaran Ronald Kenny ya? Ya, siaran Sekarang. Ronald Kenny. Jadi carinya @siaran Ronald Kenny. Jadi itu biar gampangnya nyarinya gitu ya. Oh ya panjang banget sih. Nggak apa-apa biar gampang diingat. Oh iya. Iya. Kalau sudah diingat kan susah dilupain. Iya. Oke. Betul lupa mau ngomong apa ini. Ya jangan lupain tadi ya. Siapa tahu setelah nge-share video ini ada orang yang mendapatkan hidayah dari apa yang dia dapatkan dalam video ini dan insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan pahala jariah di dalamnya. Insya Allah ya. Amin ya Rabbi. Ya kami mohon maaf sekali lagi. Thank you guys. Ya kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kita akan mengangkat sesuatu hal yang lebih bermanfaat insya Allah karena sesuai dengan tagline kita akan merubah sesuatu hal yang tidak berfaedah menjadi berfaedah, yang sudah punya faedah akan bertambah faedahnya. Ya, kita akan ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya ya. Apalagi kalau bukan di si Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.